Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya Bapak dan Ibu yang mengampu mata kuliah penghantar kewirausahaan pada sore hari ini. Kami akan anggota saya akan membacakan hasil dari ide usahanya kepada rekan saya yaitu Suhami. Saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. terima kasih kepada moderator dan teman-teman semua atas waktunya. Saya Suhami dengan NIM 2206316, Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Ide usaha saya yaitu jasa tulis tangan. Bisa next. Apa? Kok nggak mau dia ya ke samping Ali? Jadi menurut saya tentang ide ini, mengapa saya memilih jasa tulis tangan? Karena menurut saya usaha itu bukan bisnis atau usaha itu bukanlah semata-mata hanya tentang modal atau bisnis besar tentang pembukaan warung atau apa. Jasa pun bisa dijadikan bisnis. Jasa seperti yang saya idekan yaitu jasa tulis tangan. Karena menurut saya bisnis itu termasuk harus dengan hobi gitu, bukan karena semata-mata karena ada bisnisnya gitu lah. Jadi bisnis ini merupakan ide bisnis di mana kita menawarkan jasa tulis tangan yang kita menuliskan atau menyalin yang diberikan owner kita. Bukan berarti mengerjakan tugas, ya kan? Tapi kita juga bisa membantu dalam merangkum resume dan lain-lainnya tanpa menjawab soal atau menjawab tugas-tugas mereka. Next. Jadi untuk bisnis ini, kita harus memiliki kemampuan untuk bisa menulis dengan berbagai gaya dan harus memiliki katalog jenis tulisan tangan. Dengan begitu, klien bisa memilih jenis tulisan yang paling mirip dengan tulisan atau yang diinginkan oleh klien kita. Dan selain mempunyai kemampuan gaya menulis, kita juga harus bisa memiliki kemampuan untuk menguasai bahasa lain, seperti bahasa Arab, Jepang, dan Korea. Next. Dan untuk tarif yang kita sendiri bisa hitung berdasarkan halaman atau per lembar kertas folio, HPS, binder, atau buku, atau yang kita gunakan. Misalnya folio dan HPS itu kita kasih tarif 6.000 per lembar, atau buku atau per bindernya itu 6.000. Kalau per HPS itu 6.000, kalau binder atau buku itu kita kasih 8.000 atau bisa lebih jika dia mau dengan cepat meminta tugasnya itu selesai. Kalau untuk membantu mengetik atau resume mengetik dan memperbaiki Word, mengedit PPT, bisa kita kasih mungkin 35.000, dan untuk poster mulai dari 25.000. Dan harga akan lebih tinggi jika klien ingin dikerjakan tugas secara cepat. Jadi kita akan bisa menaiki harga tersebut dari harga-harga yang kita tentukan, bisa dinaikkan jika klien kita itu meminta tugasnya lebih cepat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang ide bisnis saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Nani. Untuk selanjutnya, penampilan hasil dari penggarapan tugas PKWU-nya ialah Sri Zulia Rahayu. Kepada saudari kita, Sri Zulia Rahayu, kita persilahkan. Ya.
Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada moderator dan teman-teman semua. Di kali ini saya akan menampilkan ide bisnis saya, yaitu tentang tanaman hidroponik. Masalah yang ingin saya selesaikan dari ide bisnis saya ini adalah, yang pertama, keterbatasan lahan untuk bercocok tanam. Seperti yang kita tahu, saat ini banyak lahan yang sedikit untuk bercocok tanam. Karena itu saya memilih tanaman hidroponik ini sebagai ide bisnis karena bisa ditanam di perkotaan atau memiliki lahan yang terbatas. Yang kedua, tidak bergantung kepada musim atau cuaca. Tanaman hidroponik ini dapat ditanam sepanjang tahun dan tidak tergantung pada cuaca dan musim, sehingga produksinya dapat lebih stabil dan terus-menerus. Yang ketiga, kualitas dan keamanan pangan. Tanaman hidroponik ini menghasilkan produk yang lebih segar, berkualitas, dan bebas dari zat kimia berbahaya karena lebih terkontrol dan dijaga kebersihannya. Yang keempat, penggunaan air. Budidaya tanaman hidroponik ini menggunakan sistem irigasi yang hemat air dan dapat menghemat konsumsi air hingga 90% dibandingkan dengan pertanian konvensional. Yang kedua, untuk solusi yang ditawarkan yaitu untuk mendapatkan produk pertanian yang sehat dan alami. Yang seterusnya, untuk memperoleh produk-produk pertanian yang segar dan berkualitas tinggi, untuk memenuhi permintaan konsumen yang menginginkan produk pertanian yang ramah lingkungan. Budidaya ini menggunakan sistem irigasi. Yang keempat, untuk memenuhi permintaan konsumen yang menginginkan produk pertanian yang dapat dihasilkan sepanjang tahun. Potensi untuk merealisasikannya adalah permintaan pasar akan produk pertanian yang sehat, segar, dan berkualitas tinggi semakin meningkat. Yang kedua, karena teknologi dalam bidang pertanian terus berkembang. Yang ketiga, semakin terbatasnya lahan untuk budidaya pertanian menjadi peluang bagi bisnis tanaman hidroponik karena dapat ditanam di lahan yang terbatas atau di dalam ruangan. Yang terakhir yaitu budidaya tanaman hidroponik dapat menghemat biaya produksi dibandingkan dengan pertanian konvensional. Mungkin sekian presentasi ide bisnis saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Sri Zulia Rahayu. Untuk mempersingkat waktu kita hari ini, karena disebabkan Zoom kita hanya tinggal beberapa menit lagi, kita akan mengganti dengan Zoom yang baru. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan saya berharap kepada Ibu dan Bapak dapat kembali bergabung di Zoom selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, presentasi hasil wirausaha yang akan disampaikan oleh saudari kita Rizka Kafrianti. Kepada Rizka Kafrianti, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Ide bisnis saya sekarang yaitu es krim kulit pisang. Dari kulit pisang. Es krim dari kulit pisang adalah sebuah hidangan penutup yang terbuat dari kulit pisang yang telah matang dan di-blender bersama dengan bahan-bahan seperti susu, gula, dan es. Proses pembuatannya mirip dengan es krim pada umumnya, namun kulit pisang digunakan sebagai pengganti telur dan krim yang biasa digunakan dalam resep es krim. Kulit pisang sendiri mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan juga mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin B6, vitamin C, kalium, dan magnesium. Sehingga es krim dari kulit pisang juga dapat dijadikan alternatif yang lebih sehat dibandingkan dengan es krim biasa yang menggunakan bahan-bahan seperti telur dan krim yang tinggi lemak. Dan Indonesia merupakan penghasilan pisang terbesar ke-6 di dunia, bahkan di Asia. Indonesia merupakan penghasilan terbesar karena hampir 50% produk pisang di Asia dihasilkan oleh Indonesia dan setiap tahun produksinya terus meningkat. Pisang juga memiliki kandungan gizi yang tinggi dan memiliki tingkat antioksidan yang cukup tinggi. Next slide aja. Baiklah, selanjutnya, dalam pemasaran produk ditargetkan pada penjualan online atau offline. Pada penjualan online, kami akan mempromosikan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook,
Twitter, website, dan lain-lain. Sedangkan pada penjualan offline, kita bisa membuka toko sendiri ataupun penitipannya di toko makanan sehat, supermarket, dan lain-lain. Promosi yang konsisten untuk menarik pelanggan dengan es krim kulit pisang bisa berjualan di lokasi yang strategis agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Baiklah, sekian, terima kasih. Baiklah, kita ucapkan terima kasih sebanyaknya kepada saudari kita, Rizka. Presentasi ide usaha selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari kita, yakni Nur Afni Fajardo Ahmad. Kepada Nur Afni Fajardo Ahmad, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu berjudul Chemospray. Chemospray yaitu inovasi instan clean brush spray berbahan chamomile sebagai solusi membersihkan brush makeup. Masalah yang ingin diselesaikan yaitu pertama masalah waktu. Masalah yang diperlukan untuk membersihkan brush makeup secara manual berbeda dengan metode alternatif yang menggunakan Chemospray. Yang kedua, efisiensi dalam membersihkan brush makeup. Metode manual yang digunakan untuk membersihkan brush makeup kadang-kadang tidak cukup efektif untuk membersihkan sisa-sisa kosmetik yang menempel pada brush. Yang ketiga, keamanan dan kenyamanan pengguna. Penggunaan bahan kimia tertentu dalam membersihkan brush makeup dapat membahayakan kesehatan kulit dan juga tidak nyaman bagi pengguna. Yang keempat, kualitas hasil riasan yang lebih baik. Dengan membersihkan brush makeup secara efektif diharapkan kualitas hasil riasan dihasilkan oleh brush makeup juga menjadi lebih baik. Solusi yang ditawarkan. Yang pertama, dengan menggunakan Chemospray diharapkan para penata rias atau penggemar makeup dapat membersihkan brush makeup dengan cepat dan instan tanpa perlu menunggu lama untuk mengeringkan brush. Yang kedua, dengan menggunakan Chemospray diharapkan sisa-sisa kosmetik pada brush dapat terlarut dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, Chemospray dirancang menggunakan bahan-bahan alami seperti chamomile yang aman dan memberikan aroma yang menenangkan bagi pengguna. Yang keempat, memberikan layanan terbaik bagi klien agar tetap aman dalam menggunakan Chemospray. Potensi merealisasikannya yaitu yang pertama, tingginya minat konsumen terhadap produk kecantikan dan makeup, terutama di kalangan wanita dan profesional di bidang tata rias. Yang kedua, permintaan pasar yang tinggi untuk produk-produk perawatan kecantikan yang mudah digunakan dan efektif, sehingga Chemospray dapat memberikan solusi yang efisien dalam membersihkan brush makeup. Yang ketiga, potensi pasar yang besar, tidak hanya terbatas pada pasar lokal, tapi dapat menjangkau pasar internasional. Yang keempat, penggunaan bahan-bahan alami seperti ekstrak chamomile yang dapat memberikan efek menenangkan dan mengurangi iritasi pada kulit. Yang kelima, kemudahan penggunaan dan kemampuan membersihkan brush makeup secara instan dan efektif sehingga dapat meningkatkan produktivitas para penata rias dan makeup artist. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ide wirausaha yang akan disampaikan oleh diri saya sendiri kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, saya mohon izin. Jadi ide usaha saya ini adalah, sebelumnya perkenalkan saya Tendaru dengan NIM 22063017 dengan ide usaha adalah Japanese Truffle Pancake. Next slide. Baiklah, kita akan menceritakan sedikit secara singkat mengenai Japanese Truffle Pancake, yaitu makanan tradisional khas dari Jawa, di mana makanan ini biasanya hanya dimakan oleh kalangan bangsawan di zaman itu. Di zaman Gen Z, tak banyak lagi masyarakat yang minat atau makanan ini kurang populer lagi. Dengan adanya inovasi wirausaha Japanese Truffle Pancake dapat mempopulerkan kembali di kalangan Gen Z serta harapan untuk dapat sampai ke mancanegara sekaligus. Next slide. Masalah yang akan dipecahkan yaitu yang pertama, memperdayakan anak putus sekolah, mempopulerkan makanan tradisional, mengembangkan menjadi makanan go internasional. Maksud dari memperdayakan anak putus sekolah ialah dengan harapan adanya Truffle Pancake Store ini dapat menampung anak-anak putus sekolah, harap mendapatkan pekerjaan yang layak dengan sebagai karyawan atau sebagainya. Kemudian yaitu mempopulerkan makanan tradisional. Karena di era zaman kita saat ini sangat minim sekali ditemukan makanan-makanan tradisional di kalangan restoran dan sebagainya macamnya. Dengan adanya truffle pancake
Store ini dapat mempopulerkan kembali makanan-makanan tradisional yang sudah tertinggal jauh. Kemudian adalah mengembangkan menjadi makanan go internasional. Sehingga diharapkan dengan adanya inovasi dari Japanese Truffle Pancake Store ini dapat mengembangkannya sampai ke internasional sehingga makanan tradisional yang ada di Indonesia menjadi makanan perkembangan di kalangan internasional nantinya. Baiklah, next slide. Kemudian solusi yang ditawarkan ialah yang pertama adalah membuka banyak stand jualan di sekitaran pemukiman mahasiswa yaitu ya kalangan Gen Z sendiri. Kemudian adalah mempromosikan melalui media sosial luar negeri seperti Instagram atau Twitter atau Facebook dan semacamnya yang dapat kita terkoneksi dengan luar negeri sehingga mereka tertarik dengan adanya makanan tradisional di Indonesia. Ketiga yaitu membuka informasi kepada publik yang putus sekolah agar mendapatkan lowongan kerja. Yang ini diotoritaskan kepada pemukiman atau masyarakat yang putus sekolah sehingga mereka dapat kembali bekerja sesuai dengan yang layak di mata manusia yang lainnya dengan harapan adanya Truffle Pancake Store ini. Kemudian selanjutnya baiklah dengan potensi yang ada. Potensi yang ada saat ini ialah rumah olahan produk, kemudian media mitra luar negeri, lapak atau tempat usaha. Yang keempat ialah variasi rasa yang terdapat pada makanan tradisional tersebut. Maksud dari rumah olahan produk ini ialah dengan sudah adanya ladang tempat berjualan atau rumah pondoknya makanan Truffle Pancake ini diharapkan memudahkan untuk kelanjutannya usaha tersebut. Kemudian media mitra luar negeri. Dengan adanya mitra luar negeri atau mahasiswa luar negeri yang menjadi teman oleh saya pribadi dapat memungkinkan makanan olahan tradisional ini dapat go internasional. Kemudian ada lapak atau tempat usaha. Dengan adanya lapak dan tempat usaha yang menjamin di tempat-tempat Gen Z berada, dengan begitu makanan ini atau olahan tradisional ini dapat berkembang secara ramai di kalangan Gen Z. Kemudian adalah variasi rasa tradisional yang dipadukan dengan lidah Gen Z, yaitu variasi yang tetap tradisional namun dapat diterima oleh lidah masyarakat muda saat ini. Next slide. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak dan rekan-rekan sekalian yang telah mendengarkan hasil ide kreatif dari wirausaha saya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Saya selaku moderator juga, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan dan Ibu dan Bapak pengampu mata kuliah penghantar kewirausahaan pada sore hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, stop sharing ya. Stop record. Stop record juga. Udah disimpan kan?